Oke, baik teman-teman semuanya. Jadi kemarin ada 3 orang yang diundang oleh Masjid UGM untuk menjadi sebagai penceramah sholat taraweh Ramadan di kampus. 3 orang tersebut kemarin yang mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, tapi gagal. Ada siapa? Ada Anies Baswedan, ada Ganjar, dan ada Mahfud MD. Ada satu lagi bang yang wakil presiden gagal, siapa? Caimin kemana? Caimin kan sekarang sudah ada di kepemerintahan, nggak mungkin dong diundang. Ini sangat menarik teman-teman. Kenapa? Ini menjadi perbincangan netizen se-Indonesia, ya. Bukan karena isi penceramahnya, bukan karena siapa yang diundang, tetapi karena tempatnya. Iya, tempatnya. Tempatnya di masjid, ya. Harusnya masjid itu tempat untuk beribadah, untuk bersujud, untuk mencari ilmu, ya. Bukan malah untuk menjadi ambisi menyerang ke pemerintahan, memfitnah, mengadu domba, bahkan memprovokator. Siapa lagi kalau bukan Anies dan Ganjar? Satu lagi Mahfud MD. Ya tahulah teman-teman ya, track recordnya Anies ini ya. Mereka berpolitik menggunakan politik identitas ya. Berpolitik membawa nama agama, diselimutin dengan agama. Padahal ya isinya lihat aja, adu domba, fitnah. Ini Anies Baswedan yang katanya intelektual. Hati-hati ya. Kalau Ganjar oke lah, karena Ganjar ini bukan pemuka agama ya, bukan seorang ustadz, dia emang bener-bener politikus ya. Ya mungkin karena waktu Pilpres kemarin satu geng ya menyerang Pak Prabowo, makanya ini mereka diundang Ganjar ini. Ya nggak masalah lah diundang, tapi ini untuk menjadi penceramah. Penceramah loh, penceramah ya. Tahu sendiri Ganjar bukan seorang ustadz, bukan seorang pemuka agama, suruh menjadi penceramah. Ya isinya ya memfitnah, mengadu domba, wajar. Seorang politikus. Kalau Pak Mahfud MD karena salah berteman, salah kandang. Bertemannya dengan PDIP jadinya seperti ini ya. Kadang sadar, kadang enggak, kadang lurus, kadang bengkok. Kadang menjilat bahkan. Waktu di kepemerintahan ya bagus-bagusin kinerjanya, bagus-bagusin instansinya, ya kan? Setelah tidak di kepemerintahan menyerang ya, memfitnah. Yang menjadi perbincangan adalah tempatnya ya, tempatnya kurang tepat. Harusnya ini adalah bukan di masjid, ya bisa di aula, bisa di gor atau di lapangan yang luas. UGM mau mengundang siapapun ya bebas-bebas aja, terserah. Tapi tempatnya, tempat ibadah bukan untuk tempat berpolitik, bukan untuk mengadu domba, bahkan bukan untuk memfitnah gitu loh. Makanya tidak heran lagi ya kampus-kampus di Indonesia ini ya ada beberapa kampus yang masuk kategori yang disusupin oleh radikalisme. Perlu dicek nih UGM ya, termasuk kampus yang disusupi oleh radikalisme atau bukan. Perlu dicek ini ya. Nah ini sangat menarik teman-teman ya. Mari kita bahas dengan Opung Parbelak. Mari kita simak videonya sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Oke? Kemarin hari Jumat tanggal 7, Anies Baswedan diundang oleh UGM untuk mengisi acara. Masih laku rupanya. Siapa panitianya ini? Siapa panitianya? Selain Anies Baswedan, mereka juga mengundang Ganjar dan Mahfud MD. Kok yang kalah semua kalian undang? Panitia, kalau mau ngundang itu orang berhasil, jangan orang gagal. Ilmu apa yang diterapkan sama kalian? Ilmu bagaimana caranya gagal. Lagian bukannya bilang apa ya. Ini mereka bertiga mengisi acara ya, di acara yang bertajuk Ramadan Public Lecture ya. Tapi masalahnya bukan acaranya, bukan topiknya, bukan pembicaraannya, bukan juga pembicaranya. Yang jadi masalah tempatnya itu di masjid.
setauku yang namanya rumah ibadah, mau masjid, mau gereja, mau vihara, nggak pernah di sana itu diizinkan ngomongin masalah politik terlalu dalam. Ya, sekarang bukan masalah diizinkan atau tidak diizinkan oleh yang katakanlah oleh ulamanya atau oleh jamaahnya, bukan. Tapi secara norma dan juga akal sehat, ya, yang namanya rumah ibadah itu berbicara tentang agama, berbicara tentang norma, berbicara tentang bagaimana kita menjaga hubungan dengan yang maha kuasa, berbicara bagaimana kita memperdalam ibadah kita, berbicara bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan manusia lain. Ini masjid dipakai untuk tempat diskusi politik di mana mereka menyampaikan hasrat kebencian mereka kepada pemerintah. Katakan bahwa Indonesia banyak masalah dan masalahnya sering dimulai dari pemerintah. Untung lagi gak di dalam pemerintah ya. Kalau dulu ketika masih dalam pemerintah, setiap ada pertanyaan tentang pemerintah kan kita harus menjelaskan, bukan? Kalau sekarang ya menjelaskan juga tapi tanpa beban gitu. Kalau mau mematikan demokrasi ada 3 juga caranya. Udah dipraktekin. Ini jangan dikasih tahu, udah dipraktekin. Satu, ganti aturan main. Bener nggak tuh? Yang kedua, singkirkan lawan dari pertandingan. Jangan sampai ikut pertandingan. Yang ketiga, kuasai wasit. Nih, jadi kalau mau mematikan demokrasi 3 itu, diingat-ingat ya. Diingat-ingat bukan untuk dipraktekkan. Ini diingat-ingat itu untuk melihat tanda-tanda. 1, aturan main diubah. Yang kedua, singkirkan lawan supaya jangan ikut pertandingan. Di Jakarta udah pernah terjadi itu. Terus yang ketiga, wasit dikuasai. Yaudah, kalau udah begitu selesai. Pertandingan menjadi teater. Ya, apalagi orang ini 3. Sakit orang 3 itu. Orang yang betul-betul ditolak di pemerintahan. Ditolak. Coba kalau misalnya Muhaimin Iskandar juga ditolak tidak masuk kabinet, itu diundang juga itu. Iya. Udahlah, sekarang gini ya. Jujur aja aku bilang sama kalian, ini bagi panitia ini dan juga untuk masyarakat yang ada di UGM, masyarakat mahasiswa. Potong telingaku ini. Kalau Anies Baswedan masuk ke dalam pemerintahan, nggak akan mungkin dia bicara seperti itu di UGM. Iya, pasti. Kalau misalnya Mahfud MD diangkat kemarin jadi Menko Polhukam jilid kedua, nggak akan ngoceh dia di UGM. Kalau misalnya Ganjar juga ditarik sama Bapak Prabowo, tapi untung aja enggak. Ya, menjadi katakanlah jadi salah satu kepala badan, nggak akan mungkin juga dia koar-koar di UGM, nggak mungkin. Ini orang ini 3 kan karena kalah dan juga nggak masuk pemerintahan, makanya orang ini koar-koar. Biar mereka bisa dengan bebas meluapkan kekesalan dan kebencian. Loh, kok begitu, Bung? Coba perhatikan saja ya. Anies Baswedan, dia katakan apa? Makanya nanti kalau ada pemilihan jangan salah pilih. Jadi kau bilang presiden kami salah pilih? Iya. Justru pemilihmu itu yang salah pilih. Kenapa dipilih yang kalah? Begitu juga Ganjar. Kenapa dipilih 16%? Kami dong nggak salah pilih. Yang kami pilih yang menang. Kalau berbicara
Bicara salah pilih, ya itu kan relatif. Dilihat bagaimana kualitas orangnya, Betul. ya calonnya, bagaimana bobot calonnya, bagaimana track record calonnya, bagaimana kemungkinan besar untuk calon itu bisa menangkan begitu. Iya. Nah, calon, sedangkan kalian bertiga yang berdiri di situ, kemungkinan menang kalian kecil. Iya kan? Iya, iya. Jadi kalau bicara pilihan Anies Baswedan, kalau kau emang otakmu cerdas, ya nggak begitu caranya ngomong sama mahasiswa, ya jangan bilang makanya nanti kalau pemilihan lagi jangan salah pilih, bukan seperti itu, ya maunya kalian bilang nanti kalau 2029 ada kesempatan lagi pilih saya, begitu. Iya, iya, iya. Jangan salah pilih. Enak kali kau ngomong, kalian yang salah pilih. Aduh, ya. Jadi ini artinya apa? Ya, ini ku bilang sama kalian, yang namanya masjid, ya, yang namanya rumah ibadah, di situ harusnya adalah sebagai wadah untuk mempersatukan umat, bukan memecah belah. Ini kok kau pecah belah, kok kau adu domba. Iya. Parah. Apa kau kira semua masyarakat atau semua mahasiswa audiensmu itu yang ada di UGM itu memang semuanya milih Anies Baswedan? Nggak ada yang milih Ganjar. Kutanya lagi, ada yang jamin di situ nggak ada milih Prabowo? Iya. Jangan mentang-mentang alumni. Iya kan? Itu dia. Apa dibilang si Anies lagi? Saya kalau bicara pemerintahan, ya saya waktu dulu bisa karena saya berada di dalam. Tapi sekarang tetap saya bisa, tapi tanpa beban. Ya tanpa beban lah, namanya pengangguran. Aduh. Pengangguran. Dan tahu enggak kalian ya, Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan mengatakan apa ya? Tempat ibadah masjid itu harusnya adalah tempat untuk sujud dan doa, kan begitu. Aku setuju, memang setuju. Tapi datang si Anies ditangkapi, ya dalam kesempatan yang lain dia mengatakan apa? Bahwasanya masjid bukan hanya untuk tempat sujud dan doa. Ya, sejak zaman dulu masjid itu adalah tempat untuk gagasan keadilan. Bayangkan kalian kalau bicara tentang gagasan keadilan bukan cuma di masjid, gereja pun juga, wihara pun juga. Tapi gagasan keadilan dalam berkehidupan, sosial, agama, bukan politik. Aduh. Iya bener. Memang bukan Anies Baswedan namanya kalau nggak selalu ada jawaban. Banyak kali jawabannya. Iya. Udah terbiasa gitu loh. Korupsi salah bayar. Bisa bayar. Rumah sakit, rumah sehat. Trotoar hitam putih ganti warna-warni. Manusia sumur resapan. Sumur resapan. Sekarang begini aja, aku bilang samamu ya, kalau kau mau cari tempat untuk kampanye, cari tempat lain selain dari masjid. Gitu loh. Ya sekarang ku tanya dulu sama panitia, abang nggak punya aula itu UGM? Iya. Mana ini ikut juga Ganjar, ikut juga Mahfud. Aku bertanya-tanya, apakah ini adalah salah satu akibat dari gagalnya kemarin demonstrasi Indonesia Gelap? Mahasiswa turun ke jalan gagal. Iya. Melakukan aksi beberapa hari gagal. Hashtag Indonesia Gelap gagal. Makanya mereka berusaha di bulan suci ini, ya mereka permak acara itu sebagai acara rohani seolah-olah, ya, tapi di dalamnya isinya propaganda. Parah.
Sama ya, kalau kita ngomong apa namanya bicara tentang dadar gulung, ya kan? Kita kalau bicara dadar gulung kan warnanya biasanya hijau, dalamnya isi kelapa, kan begitu? Kelapa campur gula merah, kan begitu? Kalau ini ibaratkan dadar gulung isinya oncom sama cabai. Itulah dia. Dadar gulung itu kan dibuka, ditaruh toppingnya, digulung-gulung, kan begitu. Kalau misalnya nggak dibuka isinya itu nggak nampak, begitu digigit, kok oncom isinya. Begitu juga ini, ya seolah-olah acara agama, seolah-olah acara apa namanya rohani, padahal isinya propaganda. Lagi jujur aja ku bilang ya, sekarang gini, Anies Baswedan ya, ku bilang samamu, itu dua orang lagi yang namanya Ganjar dan Mahfud MD ya, itu udah punya kerja sampingan ya, udah ada YouTube. Iya. Jadi kau juga kalau misalnya kau ingin mengejek-ngejek pemerintah ya, ingin menjelek-jelekkan pemerintah, kau bikin channel YouTube-mu. Bikin podcast. Kau undanglah siapa mau kau undang, terserah. Iya. Hari ini Rocky Gerung, besok Refli Harun, besoknya lagi Said Didu, besoknya lagi Panji Pragiwaksono. Besoknya lagi apa lagi? Ini masjid, bro. Tapi jujur aja aku bilang, aku takutnya ini kembali lagi ke 2019. Apa itu, Pung? Ya kan, UGM ini kan salah satu perguruan tinggi negeri yang kemarin sempat disusupi sama radikalisme. Ngaku. Ngaku. Iya. Emang, ya. 11 perguruan tinggi negeri besar di bangsa ini kemarin itu tersusupi oleh paham radikalisme. Bener. Ya. Jadi jujur aja aku bilang ya, sekelas orang-orang UGM ya gampang sekali disusupi hal-hal yang negatif. Sekarang tanda tanya besar aku sama kualitas anak-anak UGM. Ingat ya, aku bilang sama kalian ya, untuk mencetak sebuah generasi yang mampu berjuang dan juga bertahan ya di tengah apa namanya arus ya, baik itu perpolitikan, bisnis, ekonomi segala macam, itu nggak cuman satu kemampuan atau satu bidang akademik, nggak bisa ya. Iya. Jadi dalam banyak kesempatan ya, banyak orang-orang sukses, motivator ya, dan juga banyak sekali workshop ya yang mengatakan bahwasanya keberhasilan seseorang itu ditentukan oleh akademik cuma 10%. Ya, lainnya itu apa? Lainnya itu berbicara adab, berbicara akhlak, berbicara spiritual, berbicara kemampuan di dalam memanage emosi dan segala macam. Itu dia ya. Makanya kecerdasan itu bukan cuman IQ, bukan cuman intelligence quotient ya, tapi ada yang namanya EQ, emotional quotient, dan juga SQ, spiritual quotient. Oke, jadi tahu kita ya. Gitu ya. Jadi jangan heran kalau misalnya orang-orang UGM ini, anak-anak UGM nanti ya, ini nggak bisa berhasil di kehidupannya. Karena apa? Karena mereka hanya mengandalkan ini, nggak mengandalkan kecerdasan. Oh, tadi aku lupa ya apa namanya ya. Kalau IQ itu kecerdasan akademik, kecerdasan otak. EQ, emotional quotient ya, itu kecerdasan emosi ya. Bagaimana cara kita mengontrol emosi, bagaimana cara kita memanage emosi supaya output kita boleh positif, kan begitu. Setelah itu yang paling besar SQ, spiritual quotient, adalah kecerdasan spiritual ya. Jadi orang itu biasanya sekarang ini kita kan bisa lihat orang-orang yang taat beragama, orang-orang yang mengisi kehidupannya dengan hal-hal positif ya mengenai agamanya, justru itu yang punya kesempatan untuk berhasil dan bertahan.
Itu dia, makanya nggak heran ya orang-orang, aku nggak sebut nama ya, orang-orang yang berhasil lulus dari perguruan tinggi negeri ketika dia jadi pejabat ujung-ujungnya makan uang rakyat. Karena apa? Karena tidak punya spiritual quotient, ya, kecerdasan spiritual. Justru kecerdasan spiritual itu yang membuat kita untuk bisnis tidak curang, ya, untuk kita bisnis tidak berbohong, untuk kita tidak makan yang bukan hak kita. Jadi tahu kita semuanya ya. Walaupun Parbela kok kayak dosen kau ngomong. Harus cerdas otak, cerdas hati, cerdas jiwa. Keren. Iya. Kayak gini ini bukan apa kecerdasan otak seperti apa yang dikasih sama si Anies Baswedan. Apa yang dikasih menteri 2 tahun gagal. Iya. Jadi gubernur ya beberapa tahun ya berhasil karena mengandalkan politik identitas. Ya, terus apa lagi? Ya mau mencalonkan diri kemarin jadi capres gagal. Turun level dia mau jadi gubernur, gak ada yang mau bawa. Ditinggal. Gak ada yang mau nyomot, Di Jakarta, ngelamar lagi dia jadi gubernur Jawa Barat, enggak juga. Karena apa, Anies, ya? Yang kau andalkan itu kecerdasan otak dan juga kecerdasan berkata-kata. Tapi emotional quotient kau nggak bisa, ya. Kecerdasan emosimu nggak bisa jaga. Karena apa? Kau ya di dalam beberapa kali kesempatan selalu aja meremehkan lawan politikmu, selalu saja melemparkan kata-kata yang tidak pantas. Ya, jadi bisa dikatakan kau itu gagal. Nggak bisa kau berhasil kau kayak gini terus, ya kan begitu. Iya, jadi percuma kau ngomong ngalur ngidul ya. Kalau audiensmu itu apalah yang mau dibilang, ya kan? Itu orang-orang yang berpikiran belum matangnya itu. Ya bagaimana coba ya? Itu kan orang-orang ya, anak-anak UGM, mahasiswa lah aku bilang ya. Mahasiswa ini kan kebanyakan masih diisi kehidupannya itu diisi dengan hal-hal yang teoritis, gitu loh, bukan hal-hal yang praktikal. Makanya ya ketika mereka menerima pengajaran-pengajaran dan juga ceramah-ceramah model Anies Baswedan itu gampang sekali terpengaruh, gitu loh. Karena apa? Alam bawah sadar mereka tidak sadar kalau yang mereka dengarkan itu orang gagal. Ya, itu dia. Sadar nggak kalian yang kalian undang orang gagal itu? Iya. Orang gagal. Gak boleh kayak gitu, Bung. Ganjar itu orang berhasil loh. 2 kali dia jadi gubernur. Cuman sial aja dia nggak gagal nggak berhasil jadi presiden. Memang betul berhasil dia jadi gubernur 2 kali kan begitu. Tapi dia sendiri juga mengatakan bahwasanya saya gagal jadi gubernur karena apa? Saya tidak mampu meningkatkan taraf hidup dan juga perekonomian di Jawa Tengah. Sebetulnya dia udah bisa baca sebetulnya kemarin itu ketika berperang aku nggak akan bisa menang. Iya kan gitu. Untuk membawa Jawa Tengah aja aku nggak mampu, apalagi Indonesia. Iya. Kan begitu. Nah, Mahfud MD, kegagalan apa yang dilakukan oleh si Mahfud MD? Gagal dia menentukan pilihan calon presiden. Iya benar. Kan begitu. Coba kalau misalnya dia gabung sama Bapak Prabowo, aku rasa nggak kayak gitu sekarang. Bener. Makin luar biasa. Nah itu dia, makanya aku bilang lebih baguslah dia berada di rel yang tepat daripada coba waktu Menko Polhukam dia katakan begini penegakan hukum sudah semakin baik, ya kan? Benar. Hukum sudah berproses dengan baik, para penegak hukum juga sudah mulai meningkatkan kualitasnya. Begitu dia mengundurkan diri jadi Menko Polhukam, jadi cawapres dia, dikatakan lagi penegakan hukum itu sangat bobrok. Lupa dia Menko Polhukamnya dia. Mahfud. Enggak boleh gitu kau, Bung Profesor. Kuhargai orang yang perlu kuhargai, tapi aku nggak akan pernah menghargai orang yang nggak bisa kuhargai.
Karena apa? Sedangkan dirinya sendiri nggak bisa menghargai dirinya. Iya kan? Iya. Dia katakan penegakan hukum semasa masa Bapak Joko Widodo adalah penegakan hukum paling buruk. Ya, datang Bapak Prabowo lah, kan Menko Polhukamnya kan ada. Mau ngomong apa? Itu dia, ya. Ingat, ya, ingat. Kegagalan itu adalah awal dari keberhasilan, kan begitu. Tapi kalau namanya gagal nyapres belum tentu berhasil nanti. Ya kan? Loh, nggak boleh kayak gitu, Bung. Bapak Prabowo. Iya, Pak Prabowo gimana tuh? Jujur aja gue bilang sama kalian, Bapak Prabowo kemarin, ya, kalau misalnya orang-orang di belakangnya adalah orang-orang yang auranya positif, kurasa menang dia. Oke. Ini di lingkarannya orang-orang di belakangnya orang-orang yang auranya negatif. Iya, benar juga. Makanya ketika dia sudah meninggalkan pergaulan yang buruk, akhirnya dia berhasil mendapatkan keberhasilan. Iya. Makanya dia nggak mau lagi berhubungan sama orang yang namanya Rocky Gerung, Habib Rizik, nggak mau. Benar. Setelah itu siapa lagi? Pokoknya banyak lah. Said Didu juga ya. Iya. Nggak tahu lah. Iya. Ya Termasuk. banyak itu ya. Akhirnya apa ya? Akhirnya sekarang dia lebih memilih untuk bergaul dengan orang-orang positif, termasuk Bapak Jokowi dan juga teman-temannya. Ya, jadi ada komentar biar tahu kalian di TikTok mengatakan begini. Anies Baswedan, Ganjar dan juga Mahfud sudah diundang ke UGM. Mulyono kapan? Iya, kapan Mulyono? Statement bodoh. Ku bilang samamu, Bapak Joko Widodo tidak terlalu bodoh untuk membuat masjid jadi propaganda. Oke. Nggak perlu diikuti jejak-jejak orang bodoh. Kok kau bilang bodoh, Bung Profesor itu? Iya, profesor itu. Sekarang begini gue bilang, kalau kita bicara bodoh relatif, bodoh itu bukan cuma bicara akademik, Iya. tapi tingkah laku pun juga nampak mana yang bodoh, mana yang pintar. Iya. Kalau orang pintar, dia tidak akan pernah menjelek-jelekkan orang lain, dia tidak akan pernah menyerang orang lain, membabi buta, dia nggak akan pernah menjilat, kan begitu ya. Tapi kalau orang yang pintar, bijaksana, ya, mereka akan berusaha bagaimana mereka mengontrol emosi mereka untuk tidak menjelekkan orang lain, tidak menjelek-jelekkan lawan debat, tidak menjelek-jelekkan pemerintah sebelumnya. Lihat Bapak Prabowo, dia katakan apa? Saya tidak suka dengan orang-orang yang menjelek-jelekkan dengan menjelek-jelekkan Ibu Megawati, katanya gitu. Makanya Bapak Prabowo kurang suka sama Bung Parbella. Karena apa? Karena masyarakat menganggap aku itu menjelek-jelekkan Megawati. Padahal Bapak Prabowo harusnya tahu aku itu mendukung Bapak. Bukan menjelek-jelekkan. Kalau udah jelek nggak perlu dijelek-jelekkan. Aduh. Iya kan? Gimana itu dia. Aduh, kasihan aku. Tapi itulah ya. Jadi memang betul-betul ya aku nggak mengerti apa yang ada di benaknya mahasiswa-mahasiswa ini. Ya, kemarin turun ke jalan mereka itu gagal dalam aksi mereka ya karena apa? Dobrakan mereka itu ternyata tidak didukung rakyat. Nggak disupport sama rakyat. Ingat, negara ini negara demokrasi ya, dan demokrasi sudah bisa dipastikan kedaulatan di tangan rakyat. Jadi ketika kau mahasiswa ya gagal berkolaborasi dengan rakyat, nggak akan pernah berhasil kau. Nggak akan pernah berhasil demonstrasimu itu. Nah sekarang ya bergerak orang itu ke dalam kampus ya, dan juga mereka menggunakan masjid ya untuk menyebarkan propaganda negatif ya. Apa isi kepala orang ini semua? Iya, benar. Apa ya?
Kan begitu. Nanti kita akan bahas apa-apa saja yang disampaikan Ganjar dan juga apa-apa saja yang disampaikan Mahfud. Karena kalau misalnya ku sampaikan di sini semuanya 3 jam ini video. Sedangkan Anies Baswedan aja beberapa yang disampaikannya itu, ya, itu sudah bikin sakit telinga. Ada 3 hal yang membuat negara demokrasi ini gagal. Yang pertama, ya, untuk mematikan demokrasi. Yang pertama, ya, apa katanya itu, ubah aturan main. Yang kedua, ya, jangan menyingkirkan lawan, halang-halangi. Ya, lawan politik atau singkirkan lawan politik sehingga tidak bertanding. Yang ketiga, kuasai wasit. Itu yang saya alami. Anies, itu kan pendapatmu. Ingat, ya, itu bukan ilmu baku, ya, itu adalah pendapatmu semata, kan begitu. Kalau kau tanya sama aku, nggak ada tuh. Nggak ada. Opinimu itu yang terlalu liar. Nah, jadi kalau si Anies ini kan tipenya kan suka kali disanjung-sanjung. Kau telepon dulu itu Muhaimin Iskandar itu. Iya. Bagaimana perasaannya setelah masuk dalam pemerintahan? Anies Baswedan sendiri, jujur ku bilang sama kalian, sampai sekarang itu masih menanti-nantikan kapan lagu dipanggil, kapan lagu dipanggil. Karena apa? Dia butuh kerjaan. Butuh kerjaan, guys. Pung, dia kerja, Pung, dia udah ngasih kuliah. Apa cukup? Apa cukup? Apa dia nggak perlu bayar, ya? Segala sesuatu, segala logistik, ya, besaran logistik yang dikeluarkan selama ini waktu dia capres. Iya. Ya, kalau dia nggak perlu bayar, ya alhamdulillah. Tapi kalau dia harus bayar utang-utangnya, gimana? Apa cukup gaji dosen bayar-bayar utang? Aduh, coba tanyakan dulu. Mahasiswa, coba tanya dulu sama dia. Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah kalah gitu? Tanya lagi sama dia, Pak, apa sumbangsi Bapak setelah kalah? Iya dong. Apa yang bisa Bapak lakukan untuk bangsa ini, Bapak, walaupun kalah sebagai presiden? Maunya kayak gitu. Ini enggak tahu aku apa-apa aja, seputaran apa aja yang ditanyakan sama ditanyakan mahasiswa. Seputaran bobroknya demokrasi. Seputaran tentang jeleknya pemerintah. Iya. Iya, pasti. Seputaran tentang oknum-oknum yang merusak pemerintahan. Ya, itu ke situnya itu udah tahu aku, ya kan? Orang ini sebetulnya Indonesia gelap yang diselubungi. Semangatnya sama ini sama demonstrasi kemarin, Indonesia gelap. Casingnya aja beda. Aduh, jujur aja aku bilang, ini bulan puasa, ya. Kalau bulan puasa itu harusnya perbanyak ibadah, perbanyak hal-hal positif di dalam agama, perbanyak hal-hal yang bisa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita. Itu yang harusnya dipikirkan, gitu loh. Jangan memecah belah. Udahlah, si Amin Rais kemarin bikin konten-konten fitnah, sekarang Anies Baswedan pun juga bikin acara-acara model seperti itu. Ya, aku mau nanya dulu, ini gimana sih pahalanya ini? Aku nggak ngerti lah, terserah dia lah itu. Kalau memang berapa pahalanya nggak hilang, suka-sukanya lah. Ya, jadi itulah dulu dari Opung Parpelak. Ya, jadi bagi kalian mahasiswa-mahasiswa yang cerdas, ingat ya, kecerdasan itu bukan cuma kecerdasan otak, tapi kecerdasan emosi dan juga kecerdasan spiritual. Ya, jangan bangga kalian ketika mengundang orang-orang seperti itu, Rocky Gerung, Faisal Assegaf, Refli Harun dan lain sebagainya. Otak kalian terisi, tapi jiwa dan hati kalian kosong. Dengarkan kalian dosen kalian ini. Ya, inilah dosen kehidupan yang sebenarnya. Luar biasa. Oke, salam Parpelak, salam NKRI, NKRI harga mati. Oke, baik teman-teman semuanya, itu tadi ya, nggak masalah sih mahasiswa UGM ini mengundang siapapun ya,
nggak ada yang dipermasalahkan mengundang siapapun, tapi tempatnya ya harusnya disesuaikan tempatnya. Masjid untuk beribadah ya, untuk bersujud, menimba ilmu. Nah, ini bukan untuk menggunjing, menfitnah, mengadu domba. Jadi ya gugur fungsi masjid untuk beribadah ya. Isinya malah orang-orang yang hatinya kotor ya. Oke, itu saja teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.